Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para saudara seiman, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri, yang wajib kita syukuri. Dalam hadis, di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani mawbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Jadi ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia itu terlalaikan. Kebanyakan manusia itu lupa dari dua nikmat tersebut, tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat berupa kesehatan dan nikmat berupa kelonggaran atau waktu luang atau kesempatan. Ini padahal dua nikmat itu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita sadari, kita syukuri, kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah, untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Karena tidak semua orang diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat, nikmat longgar, dan tidak setiap saat kita diberi itu. Ini maka sudah semestinya ketika kita diberi nikmat sehat, ketika kita diberi nikmat kelonggaran, waktu luang oleh Allah, ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan makanya dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, wa ghinaaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Jadi ini Nabi menasihati seorang laki-laki, manfaatkanlah 5 sebelum 5. Ini insya Allah sering kita dengar nasihat ini. Jadi manfaatkan 5 sebelum 5. Yang pertama adalah manfaatkanlah syababaka qabla haramika. Jadi manfaatkan waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Mumpung masih muda, yang masih muda, ya dimanfaatkan waktu mudanya, sebelum waktu tuanya datang, untuk beribadah pada Allah tentunya. Untuk memperbanyak bekal ibadah kepada Allah, digunakan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena waktu muda ini tidak pernah akan kembali. Ketika sudah lewat waktunya, ini jangan sampai kemudian kita menyesal telah melewatkan masa muda kita untuk hal-hal yang tidak atau kurang bermanfaat. Yang berikutnya yaitu sihataka qabla sakomik, manfaatkan kesehatanmu sebelum sakitmu. Ini biasanya kalau
sudah sakit itu baru kita menyadari bahwa kesehatan itu sangatlah mahal harganya. Ini. Kita jangan nunggu seperti itu. Ya. Jangan nunggu kita sakit kemudian baru bisa menghargai kesehatan. Ya. Manfaatkan kesehatanmu sebelum sakit. Nah, kemudian yang ketiga, hina akan qabla faqr. Ya. Manfaatkanlah kekayaanmu sebelum kefakiranmu. Ya. Mumpung oleh Allah ya, yang diqadar diberikan kekayaan, ya, diberikan kecukupan, ya, manfaatkan sebaik-baiknya ya, sebelum kamu diberikan kefakiran oleh Allah. Karena nggak ada yang tahu gitu. Ke depan apa yang terjadi gitu. Nggak ada yang tahu. Ini. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla syuhrik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum sibukmu. Ini. Ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang terakhir ya pol-polnya pol gitu. Wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Ini. Kalaupun kita sudah tidak punya lagi waktu muda, ya, kesehatan, kemudian kekayaan, ya, waktu yang luang, ya, maka ya, pol-polnya pol ya manfaatkanlah ya, hidupmu itu, mumpung masih hidup, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum mati. Dan itu bisa kita manfaatkan, walaupun kita kehilangan ya, 4 yang tadi itu sebelumnya. Ini. Jadi ada sebuah kisah, ya, ada satu kisah yang sangat menarik menurut saya, ya, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Dia ada cerita yang diriwayatkan dari Thalhah bin Abdillah. Ya. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki ya, dari Baliin, ya. An-narajulaini min Baliin. Ada 2 orang laki-laki dari Baliin yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islamnya keduanya ini bareng. Ada 2 orang, ya 2 orang. Islamnya bareng bersama-sama. Fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Gitu. Yang satu ini lebih mempersungguh ya, di dalam menetapi Islamnya daripada yang lain. Ya. Jadi sholatnya, ibadahnya itu lebih mempeng, lebih mempersungguh daripada yang satunya. Itu. Yang satunya ya ibadah, ya, yes, biasa waktunya sholat wajib ya sholat, ya, waktunya ke masjid ya ke masjid. Ya, tapi yang satunya lebih mempersungguh, lebih luar biasa amalannya, amal ibadahnya. Ya. Yang satunya mungkin sholat sunnahnya rawatib rutin, tahajud ya rutin, duha rutin. Ya. Yang lainnya ya sholat wajib ya sholat sunnah ya kadang-kadang mungkin seperti itu. Ya. Pokoknya yang satu itu lebih mempersungguh daripada yang lain. Ya, kemudian faghoza al-mujtahid ya minhuma fastushhida gitu. Kemudian orang yang mempersungguh di dalam ibadah itu dia berperang ya. Ikut dalam suatu peperangan untuk membela agama Allah ya. Kemudian bahkan dia sampai mati syahid ya. Terbunuh dalam medan perang itu sampai mati syahid ini. Nah, kemudian setelah itu saudaranya atau temannya yang satunya lagi itu dia masih diberi umur oleh Allah, diberi kesempatan hidup oleh Allah 1 tahun setelah yang mempersungguh tadi, al-mujtahid tadi. Ya. Di 1 tahun setelah yang mempersungguh tadi wafat dalam kondisi mati syahid, kemudian ya, yang satunya lagi itu baru meninggal dunia. Ya. Kemudian Thalhah bermimpi. Ya. Pada suatu malam dia bermimpi. Dia berada di pintu surga. Thalhah ini mimpi berada di pintu surga, di depan pintu surga. Kemudian ada malaikat yang keluar dari surga, ya. Kemudian mempersilahkan masuk pada orang yang wafatnya itu terakhir. Gitu. Artinya orang yang kedua, ya. Yang 1 tahun baru wafat itu disuruh masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Kemudian malaikat keluar lagi, ya, mempersilahkan al-mujtahid tadi, orang yang mempersungguh tadi untuk masuk ke dalam surga setelah temannya tadi itu. Ya. Kemudian malaikat keluar lagi bilang ke
Tolhah irji fa innaka lam ya'ni laka gitu. Kalau kamu kembali dulu, ini belum waktunya kamu itu. Balik gitu. Kemudian pagi harinya Tolhah menceritakan kisah itu pada sahabat-sahabatnya gitu. Menceritakan mimpinya pada teman-temannya. Dan mereka semua heran, kok bisa ya gitu. Kok bisa? Padahal yang satunya itu yang wujudnya itu luar biasa itu. Disaksikan ibadahnya luar biasa gitu. Bahkan mati syahid gitu. Tapi kok bisa-bisanya itu orang yang yang satunya itu masuk surga, dipersilakan masuk surga terlebih dahulu. Bahkan keheranan sahabat itu, keheranan para sahabat itu sampai pada Nabi gitu. Kemudian mereka juga menceritakan akhirnya kepada Nabi tentang cerita tersebut. Nabi gitu. Kok bisa Nabi ini? Kok bisa seperti itu? Kemudian Nabi bersabda, min ayyi syai'in ta'jabun gitu. Apa yang kalian herankan gitu. Sesuatu apa yang kalian herankan gitu. Faqalu ya Rasulullah hadza kana asyadar rajulaini ijtihadan tsummastushhida wa dakhala al-akhar al-jannata qablahu. Dan Nabi lah orang yang satu ini, yang satunya itu padahal lebih mempersungguh di dalam beribadah pada Allah. Kemudian bahkan dia mati syahid. Lah kok temannya temannya itu kok masuk surga duluan sebelum si mujtahid itu, orang yang mempersungguh itu. Ini kan mengherankan Nabi. Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Loh, bukankah orang yang masuk surga duluan tadi, dipersilakan masuk surga duluan tadi, dia itu masih hidup masih mempunyai umur 1 tahun setelah si mujtahid yang mempersungguh tadi. Qalu bala. Sahabat menjawab, "Nggih Nabi." Kemudian Nabi bersabda lagi, "Wa adraka Ramadan." Fasoma wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dan bukankah orang yang masuk surga duluan tadi masih menjumpai bulan Ramadan? Masih menjumpai bulan Ramadan. Kemudian dia puasa di bulan Ramadan itu. Dan dia selama 1 tahun itu juga mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah ini, berbagai macam ibadah selama 1 tahun. Qalu bala. Sahabat jawab, "Nggih Nabi." Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Kalau begitu, jarak di antara keduanya itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Jadi sangat luar biasa sekali para saudara. Dengan Allah memberikan kesempatan seseorang hidup 1 tahun, itu sudah bisa membuat jarak orang yang hidup 1 tahun setelahnya itu dengan orang yang mempersungguh ibadah luar biasa, bahkan mati syahid, itu sudah bisa membuat jarak derajat surga yang luar biasa. Maka kesempatan yang Allah berikan itu sangatlah luar biasa nilainya. Kalau kita bisa memanfaatkan, apalagi setiap saat kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka ini akan menjadi ladang pahala, akan menjadi tabungan yang luar biasa bagi kita di hari kiamat nanti. Maka bisa kita ambil hikmah di situ bahwa dengan memanfaatkan waktu yang Allah berikan itu, maka ini bisa menjadikan derajat kita nanti di akhirat, menjadikan derajat kita tinggi di akhirat nanti. Bahkan kesempatan 1 tahun itu luar biasa, sangat luar biasa kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi itu pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ayun nasi khair, Nabi, mana manusia yang baik itu?
Itu. Kemudian Nabi bersabda, Nabi menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya, kemudian baik amalannya. Itu. Semakin panjang umur seseorang, ya, kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan, ya, maka ini akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Sebaliknya Nabi ditanya, kemudian ayunasi syar, ya, mana manusia yang jelek? Ya. Kalau manusia yang jelek itu yang seperti apa Nabi? Sebaliknya Nabi menjawab, man tala umuruhu wasa'a amaluhu. Oh, yaitu orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Ini rugi sekali, gitu. Ketika kita tidak bisa, ya, memanfaatkan umur kita, waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya, apalagi sekarang kita menjumpai bulan Ramadan, ya, banyak sekali dalil-dalil, banyak sekali poin-poin yang seharusnya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk, ya, memaksimalkan ibadah pada Allah. Ya. Semoga, ya, kita bisa, ya, menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya sehingga kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Ada kurangnya, ada salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.